Pada chapter 4 kali ini kita akan belajar mengenai form dan form komponen, di mana form digunakan untuk mengirimkan data ke sebuah server. Form sendiri memiliki beberapa elemen input, seperti text box, text area, selection list, radio button, checkbox, button, dan lainnya. Pada chapter 4 bagian 1 ini, elemen input yang akan saya ajarkan adalah text box, text area, dan password. Sedangkan pada chapter 4 bagian kedua, elemen input yang akan saya ajarkan adalah selection list, radio button, checkbox, dan button. Ya, oleh karena itu kita langsung saja memulai chapter 4 ini dengan membuka notepad plus-plusnya. Saya pilih start, run, kemudian kalian ketikkan notepad plus-plus. Setelah itu kalian tinggal tekan enter. Apabila window notepad plus-plusnya sudah kebuka, hal yang kalian lakukan pertama kali adalah men-save filenya dengan pilih file, save as. Misalnya saya save di drive D, saya pilih my computer, kemudian saya pilih drive D. Misalnya saya save dengan nama register.html, saya tinggal tulis register.html seperti ini. Apabila sudah, kalian tinggal tekan button save-nya. Nah, setelah file di save, kita harus membuka tag HTML-nya. Saya buka tag HTML, saya tutup tag HTML. Kemudian saya buka tag head, saya tutup tag head. Saya buka body dan saya tutup tag body. Seperti ini. Nah, misalnya saya memberikan judul untuk halaman register.html ini, maka saya ke tag head-nya. Saya tinggal menambahkan tag title. Saya tutup tag title. Misalnya judulnya adalah register. Seperti ini. Nah, apabila sudah, sebelum saya masuk ke inti dari pembelajaran chapter ini, saya ingin halaman web saya nanti tampilannya berbackground hitam dan warna tulisannya adalah putih. Maka saya di tag body pembukanya, saya tinggal menambahkan BG color sama dengan petik 22 kali. Karena ingin warna hitam, saya tinggal tuliskan black. Untuk mengubah warna tulisannya, maka saya menyusupkan sedikit CSS inline. Saya tinggal menuliskan style sama dengan petik 22 kali. Color titik 2 white. Kemudian saya ganti tipe tulisannya, saya titik koma. Font strip family titik 2 petik 1 2 kali. Misalnya font family-nya adalah Calibri seperti ini. Saya titik koma, saya save. Nah, apabila properties body-nya sudah kalian lakukan, maka kita akan masuk ke dalam inti dari materi hari ini, yaitu tentang form. Untuk membuat suatu form, kalian bisa lakukan dengan mengetik kurung buka siku. Kalian tinggal tulis form. Misalnya saya kasih form ini dengan nama form register. Saya tinggal menambahkan name sama dengan petik 22 kali. Form register seperti ini. Nah, untuk form sendiri memiliki property method dan action. Nah, untuk menuliskan method, kalian dapat menulisnya dengan method sama dengan petik 22 kali. Kemudian action sama dengan petik 22 kali. Nah, metode sendiri digunakan untuk memilih tipe pengiriman yang akan kita lakukan. Sedangkan action adalah kita menuliskan alamat file atau halaman sebagai penerima datanya. Seperti yang saya bilang, form berguna untuk mengirimkan data kepada sebuah server. Nah, maka metode ini adalah kita memilih atau menentukan jenis pengiriman yang akan dilakukan oleh form register ini. Dan action adalah halaman tujuan atau si halaman penerima data tersebut. Nah, karena pada chapter 4 kali ini kita tidak menggunakan pengiriman data, maka metode dan action ini cukup kita kosongkan seperti ini. Saya lanjut saja. Saya tutup kurung sikunya. Kemudian saya tutup tag formnya. Nah, apabila kita sudah selesai membuat suatu form dengan nama form register. Nah, selanjutnya yang akan saya ajarkan kepada kalian adalah elemen input. Tetapi sebelum saya membuat elemen input, alangkah baiknya saya membuat tabel agar tampilan terlihat lebih rapih. Oleh karena itu saya membuat suatu tabel. Saya buka tag table.
Oke, saya tutup tag table seperti ini. Misalnya saya ingin membuat 10 baris dan 2 kolom, maka saya buka pertama tag tr-nya. Saya tutup tag tr. Di antara tag tr pembuka dan penutup, saya buka tag td, saya tutup tag td. Oke, saya buka lagi tag td dan saya tutup lagi tag td. Nah, maka akan terbentuk 1 baris dan 2 kolom. Karena kita ingin membuat 10 baris, maka tag tr ini saya copy. Oke, kalian copy dari tag tr pembuka sampai tag tr penutup. Kemudian kalian paste sebanyak 9 kali. Saya enter, kemudian saya paste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Seperti ini. Oke, apabila sudah, saya save, Ctrl S. Saya scroll ke atas. Nah, misalnya baris pertama dari tabel ini saya akan mendefinisikan sebuah judul. Oke, maka tag td-nya saya hapus. Saya buka dengan tag th. Saya tutup tag th. Oke, karena saya ingin memerge menjadi satu kolom, maka saya menggunakan call span sama dengan petik 22 kali sebanyak 2 kolom. Nah, misalnya saya beri judul dengan member registration form seperti ini. Nah, apabila sudah, misalnya tabelnya saya ingin ketengahin. Oke, maka saya tinggal tambahkan di tag pembuka tabelnya align sama dengan petik 22 kali center. Oke, saya save. Nah, saya langsung masuk ke dalam pembuatan elemen input itu sendiri. Misalnya yang pertama saya ingin membuat suatu text box. Nah, misalnya saya untuk itu, misalnya di sini saya menjelaskan meminta input untuk name. Nah, maka saya membuat satu elemen text box. Untuk membuat suatu input elemen text box, saya tinggal menuliskannya dengan input type sama dengan petik 22 kali. Oke, untuk pilih text box, saya tinggal menuliskannya type-nya adalah text seperti ini. Nah, apabila sudah, jangan lupa untuk memberi nama untuk si text name ini. Misalnya saya untuk memberi nama tinggal tulis name sama dengan petik 22 kali. Namanya saya kasih dengan txt name. Oke, saya tutup dengan single text. Saya save. Misalnya saya coba buka di browser pertama kalinya. Saya pilih run, launch in Firefox. Nah, maka akan muncul member registration form sebagai judulnya, serta name sebagai informasinya, dan satu text box untuk input si name-nya. Seperti ini. Oke, apabila sudah, yang selanjutnya misalnya saya ingin meminta input untuk passwordnya. Saya balik lagi ke Notepad++-nya. Oke, saya lanjut ke baris berikutnya, yaitu baris ketiga. Di kolom pertama, karena saya ingin meminta password, saya definisikan informasinya, yaitu password. Nah, untuk membuat suatu input password, saya buka lagi tag input, type. Nah, type-nya di sini untuk password sendiri adalah password. Oke, apabila sudah, saya lanjut dengan memberi nama si text input password ini dengan name sama dengan, saya kasih nama dengan txt password seperti ini. Saya tutup dengan single tag. Oke, apabila saya save, saya buka browser, saya F5. Nah, maka akan muncul satu baris lagi untuk si passwordnya. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya. Misal name-nya saya isi dengan Andi seperti ini, maka akan muncul nama si Andi. Sedangkan untuk password, misalnya saya isi dengan Andi, maka informasi yang terdapat di dalamnya akan terhidden atau disembunyikan. Seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk passwordnya. Saya lanjut untuk input selanjutnya adalah text area. Saya balik lagi ke Notepad++-nya. Untuk membuat text area, kita tidak menggunakan tag input, tetapi kita menggunakan tag text area. Nah, misalnya di sini saya ingin meminta input untuk address. Oke, maka informasinya saya tulis address. Nah, maka di kolom keduanya saya tinggal membuka tag text area. Text area, saya tutup tag text area. Nah, maka text areanya tinggal saya kasih nama. Saya tinggal tulis di tag pembukanya name sama dengan petik 22 kali. Misalnya saya kasih txt address. Seperti ini, saya save, saya buka browser, saya F5. Nah, maka akan terbentuk satu text area untuk si address itu sendiri. Nah, apabila sudah, text area ini bisa saya resize sesuka hati saya. Nah, maka kita akan mencoba untuk menghilangkan
properti resize dari si text area ini sehingga ukurannya adalah tetap atau fix. Nah, untuk menggantinya, saya balik ke Notepad++. Nah, untuk membuat text area tersebut fix, kita dapat menambahkan CSS inline untuk text areanya dengan menuliskan style sama dengan petik 22 kali. Nah, di antara petiknya ini saya tinggal menuliskan resize titik 2 none. Oke, saya save. Saya buka browser, saya F5. Nah, maka text area ini tidak dapat saya ubah ukurannya lagi. Oke, mungkin text areanya segitu saja.